Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum, kemudian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Balai PSDA Kabupaten Banyumas rahimakumullah. Kemudian yang saya hormati pula Bapak dan Ibu pegawai dari Dinas PU, terus Dinas Perindak dan Balai PSDA rahimakumullah. Mudah-mudahan panjenengan sekalian senantiasa diberikan keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya kesehatan, kesempatan, dan tentunya taufik sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di Masjid Ar-Rahman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan di siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik. Sebagaimana mungkin di layar atau poster yang sudah disebar, bahwasanya tema pengajian kita pada siang hari ini adalah adab meminta izin. Kira-kira meminta izin nopo niki Pak? Izin cuti nopo izin libur? Yang akan kita bahas adalah adab meminta izin ketika kita itu masuk ke sebuah tempat yang secara urf atau anggapan kebanyakan orang itu tempatnya tertutup, tidak sembarang orang boleh masuk, ada privasi di situ. Contohnya ruangan apa itu? Kamar mandi. Ya rumah, rumah. Atau kalau di lingkungan kerja Bapak, ada tempat-tempat privasi enggak? ada Misalnya ruang pimpinan, ruang pimpinan, ruang atasan, ruang laktasi. Betul Pak. Menyusui. Panjenengan pada melepas. Kalau kosong boleh dan yang katakan izin kan. Gitu, Jadi yang akan kita bahas adalah adab meminta izin ketika memasuki tempat-tempat yang demikian. Karena agama Islam itu adalah agama yang sempurna, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Mengatur berbagai macam hal, mulai dari akidah, keyakinan, ibadah, muamalah, adab akhlak, semuanya dijelaskan di dalam agama kita. Jadi kita itu PR ngaji, nah ini konteks kathah, masih banyak ilmu yang belum kita ketahui berkaitan dengan agama Islam. Dan adab-adab yang kita pelajari berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah adab-adab atau etika-etika yang istimewa. Mungkin kayak etika makan kan juga diajarkan mungkin gaya barat, gaya barat, gaya kidul, gaya dan sebagainya. Agama Islam kan mengajarkan begitu, ada etika makan, etika ketika berjumpa sesama muslim,
Nah, yang membedakan apa, Pak? Nggih, kalau etika-etika yang diikuti ya, diterapkan tapi berdasarkan ya buatan manusia, nggih, itu tidak berpahala ya. Tapi kalau kita mengamalkan etika-etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka ini akan mendatangkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca sebuah hadis, Pak, yang berkaitan dengan etika meminta izin. Ada sebuah hadis ya dari Imam Abu Dawud ya dengan sanad yang sahih ya. Disampaikan bahwasanya ya seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Hirash. Rib'i bin Hirash, beliau menceritakan ya, haddatsana rajulun min Bani Amir ya. Ada seseorang dari Bani Amir menceritakan kepada kami para sahabat ya, seseorang dari Bani Amir, tidak diketahui namanya. Panjenengan saking Bani napa nggih, Pak? Bani napa? Bani Amir. Biasanya karena napa niku? Lebaran kan tulisan gede nggih, keluarga Bani. Bisa ada mau punah-punah ki jenenge napa ya? Main-main nggih. Nek kula kan Bani Kartaja, Pak. Jenengan den luwih sangar maning ten Pak. Bani sap. Singa di meja. Tapi tidak terbayangkan, Pak. Nggih. Ini sedikit melenceng nggih. Nama-nama orang zaman sekarang kan napa ya dan ke barat-baratan yo. Misalnya dalam iya macam-macam nggih. Ya contoh lah sing misalnya katakanlah Kimberly. Nah, kok badake jenenge kumpulan Bani Kimberly. Perkumpulan Bani Kimberly, keluarga besar Bani Kimberly. Kayaknya madan priwe nggih, Pak. Bani Kimberly. Itu melencengnya kadoan nggih, Pak. Kita lanjut. Ya, tadi pemuda dari Bani Amir yang menceritakan pada para sahabat, annahu istadana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, matur nuwun. Bahwasanya pemuda dari Bani Amir ini pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin, dan beliau sedang berada di dalam rumahnya. Kemudian pemuda ini mengatakan, aliju, nih, misalnya teng ngajeng lawang niku napa? Apakah saya boleh masuk? Apakah saya boleh masuk? Kira-kira apa respon Nabi SAW? Monggo. Tafadhol. Tafadhol. Ternyata tidak. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pembantunya. Ya. Allah alam di sini mungkin Anas bin Malik atau siapa, Allah alam nggih. Pokoknya berkata kepada pembantunya, "Ukhruj ila hada fa'allimhul istidan." Oke, ngana metu ya. Aweh ngerti wong kae. Nggih. Kasih tahu orang yang tadi cara minta izin yang benar. Nggih. Bukan langsung apa? Monggo masuk nggih, tapi tidak. Memberitahu kepada pembantunya untuk apa? Memberi atau mengajari pemuda tadi cara minta izin yang benar. Ya, faqullahu, katakanlah kepada dia, ya, qul assalamu alaikum a'adkhulu, ya. Maka pembantunya disuruh nopo mengatakan kepada orang tadi, katakanlah, ya, kalau mau masuk itu nopo, katakanlah assalamu alaikum, apakah aku boleh masuk?
Bedanya apa Pak dengan yang pertama? Yang disalahkan dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, bedanya nopo? Salam. Ada salamnya dan tidak. Oke? Jadi yang disalahkan oleh Nabi SAW tadi adalah ketika minta izin, ya memasuki rumah itu tidak pakai salam. Ya. Bukan redaksi apakah aku boleh masuknya, tapi tidak ada salamnya. Sehingga diajarkan oleh Nabi SAW, ya, kalau mau masuk itu salam plus redaksi minta izin. Maka orang tadi pun mengatakan, ya dibenarkan cara minta izinnya, Assalamualaikum a'adkhulu. Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Fa'adina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baru mengizinkan orang tadi untuk masuk, sehingga orangnya bisa masuk. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berharga ya yang kita dapatkan dari hadis ini adalah ketika kita mau memasuki ya rumah ya atau kamar, okay, kemudian ruang kepala ya, ruang atasan, okay, maka cara minta izinnya pripun Bau? Salam plus izin. Jadi tolong dibedakan antara salam dan minta izin. Nah, minta izinnya ini dengan redaksi yang bebas, yang difahami oleh masyarakat kita, ya. Ya, misalnya dengan bahasa Indonesia, apakah saya boleh masuk, Pak? Ya, bisa. Atau dengan bahasa Jawa, nggih. Ngapunten, Pak, nggih, saged mlebet mboten atau sebagainya, ya. Angger pokona sih, angger sing campur asun sih napa nggih, Pak? Artine yo. Rampes niku sih napa? Jangan tepang mboten, Pak. Sunda. Nyanyi no. Selamat pagi. Oh, selamat pagi itu artinya. Selamat pagi. Kula nuwun atau nipun nggih. Nah, pokoknya sebagainya itulah nggih. Redaksi-redaksi yang memang difahami ya dalam rangka meminta izin. Jadi bebas ya. Bahasa Sunda, nggih, bahasa Jawa, ya. Sing penting salam plus napa? Minta izin. Itu yang perlu diperhatikan. Biasanya sudah diterapkan apa dereng niki, Pak? Sampun salam plus minta izin. Saya yakin angger wong Jawa nggih selain jamaah mereka kita kayaknya soalnya Pak ya, kebiasaannya itu biasanya salam tok. Nggih. Tok 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 assalamualaikum ya. Begitu dibawa kena lowong langsung napa? Blus mlebu. Keliru ini, nggih. Yang tepat adalah napa? Assalamualaikum, ketika sudah dijawab waalaikumsalam, itu dibuka lawang nabi napa? Boleh saya masuk? Nah, baru ketika diizinkan, ya monggo masuk. Kenapa harus dibedakan dua ini, Pak? Ya karena memang beda ya. Salam itu ya napa? Ucapan salam, ya. Sedangkan untuk masuk harus minta izin. Karena bisa jadi assalamualaikum, ya tuan rumah mis jawab waalaikumsalam. Padahal dari ngomong waalaikumsalam ki arep napa? Maaf tidak menerima tamu, kan bisa jadi. Ya. Tapi kadang-kadang urung anu acan nggih waalaikumsalam langsung ya masuk saja. Proposal nggih. Kula ben nate Pak niki pas teng griyane ibu nggih, kula tak senderek ibu. Ya kaget kula ya. Keluar dari kamar nggih. Ijik-ijik karena ibu-ibu wis nang jero omah, Pak. Wis nang jero omah. Alasannya napa jare? Ya, salam dan izinnya itu pas sudah di dalam rumah. Ya, dengan alasannya jen ngapunten Mas, wau dodok-dodok ki suwe ora ana sing buakna lawang dadinya buka dewek. Buka dewek. Ya, gara-gara napa? Langkah sing jawab, langkah sing buka lawang, buka dewek mlebu golek tiwonge nang jero nggih.
Oleh mlebu orang kan lucu nih nggih. Anu wis mlebu lebih minta izin. Ya, bagaimana lagi yang sudah masuk masa di ya suruh keluar. Ini kadang yang terjadi di masyarakat seperti itu. Oke. Jadi ya, tolong bedakan antara salam dan apa? Minta izin. Oke. Kemudian ya, di dalam hadis yang lain, oh ya, sebelumnya begini Pak. Jadi kalau tempat-tempat yang harus minta izin, insya Allah sampun dipahami nggih. Jadi kapan kita harus minta izin? Ya, itu adalah tempat-tempat yang tertutup, nggih. Kemudian tidak boleh sembarang orang masuk, ya, atau ada privasi di situ, ya. Seperti tadi contohnya sudah disebutkan. Adapun kalau memang ruangannya itu terbuka, Pak, nggih, secara adat itu ya siapa baik itu boleh masuk, maka tidak perlu minta izin. Contoh ruangan seperti apa, Pak? Warung. Contohnya warung. Kan lawangnya ngablak-ngablak niku nggih. Panjenengan nek arep tuku beras kok kudu izin disit kayaknya repot ya. Leres kita. Ya wong tak kulit teng arep-arep wis gari mlebu bae ngene milih ya urusan dadakan izin-izin bae ngapa? Kan ngaten. Nggih. Atau ruangannya tertutup tapi secara uruf ya, adat itu memang terbuka, tertutup tapi terbuka. Contohnya apa? Alfamart. Tadi sebut merek ya, Pak. Swalayan, minimarket, nih. Senajan ditutup niku, tapi sudah ada tulisannya, silakan dorong masuk. Urusan tetap mulai satpam nggih. Anu, assalamualaikum. Boleh masuk lah ya Pak, malah teguyu nggih, malah teguyu nang satpam, sekali mlebu bae. Atau mungkin kantor, nggih, kantor pelayanan yang sifatnya publik, nggih, maka silakan masuk, nggih. Atau mungkin ya kantor-kantor ini nggih, kayak di dinas PU itu sudah terbuka nggih, tidak perlu minta izin ke mas satpamnya nggih, ya gitu. Kemudian Pak, ya. Hadis berikutnya satu lagi mungkin ada sebuah hadis ya yang menyebutkan batas maksimal kita itu meminta izin ya. Ketika ana wong sing duduk-duduk itu tunggone ngasih setengah jam misalnya ya. Maka bagaimana ya arahan dari Nabi SAW kepada kaum muslimin ya, dari hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al istidzanu salas, minta izin itu maksimal 3 kali. Fa'in udhina laka wa illa farji'. Kalau diizinkan silakan masuk, ya. Kalau tidak maka pulanglah. Nggih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini yang kadang juga masih penerapannya belum dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin. Saya duduk-duduk, assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Ini ping telu, teneng lakanu golek maning neng jendela samping, urung puas ping telu maning. Golet nang pedangane burine nggih goleti wonge ana apa rajane ya. Maka ya syariat agama Islam membatasi ya minta izin itu napa 3 kali. Nek napa tidak diizinkan nggih. Tidak diizinkan ini kan berarti bisa jadi ketokan yang pertama dijawab, direspon. Tapi napa ditolak. Kan bisa, atau sudah 3 kali tidak ada respon, tidak ada jawaban sama sekali ya, maka saat itu kita pulang ya, itu pulang saja ya, jangan maksa ya, jangan maksa. Barangkali tuan rumah itu ada keperluan, ada hajat ya dan sebagainya yang tidak bisa dijelaskan secara ini, tapi kita mengerti lah, pokoknya sudah 3 kali ya kita pulang. Ngaten nggih? Atau masih ada waktu untuk materi atau?
Masih ada. Masih ada. Baik. Berarti kita tambah lagi ya, di antara adab meminta izin berikutnya, oke, adalah ketika kita mengetok pintu, oke, meminta izin, Pak, perhatikan posisi, ya, perhatikan posisi kita. Apa maksudnya? Sebagaimana Nabi SAW bersabda, oke, di dalam atau disebutkan oleh para sahabat, ya, karena Rasulullah SAW idza ata baba qaumin, ya, Nabi SAW ya, kalau mau bertamu, ya, beliau dikatakan lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi, ya, beliau itu tidak menghadap nopo pintu, ya, menghadap pintu. Tapi apa? Walakin min ruknihil aiman awil aisar, ya. Tapi ya nyamping, ya, di nopo carane, jangan menghadap pintu persis pokoknya, ya, bisa di sisi kanannya atau kirinya, ya. Kemudian baru mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, oke. Jadi mungkin kalau prakteknya begini, Pak, ini pintu, oke, ya, kita dari sisi sampingnya seperti ini, tap 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 tap, oke, aja, ya, madep ngarep sini, tok 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 tok, biasanya tambahin apa anak jendelane, anak jendelane, gordene buka seperti tanah wongnya pura jane, nah, ini nggak boleh, ya. Ini masya Allah, nih, dari cara beliau ketok saja ini sudah nopo, ya, menjaga privasi tuan rumah, ya. Beliau tidak menghadap pintu langsung. Karena apa? Kalau kita menghadap pintu, ya, nanti kalau pas dibuka, barangkali ada sesuatu yang kelihatan, ya, yang tidak diinginkan oleh tuan rumah dilihat orang lain. Ya, jadi masya Allah, agama Islam begitu nopo indah sekali, ya. Mungkin hal yang nopo ringan sekali, ya, sepele, tapi diatur oleh agama kita. Oke. Dan jangan longok-longok, oke? Jangan longok-longok. Meskipun jendelanya seperti ini, nggak ada gordennya, kadang-kadang orang sing kedas niki, nggak boleh, Pak, ya, karena di dalam agama kita dilarang ngintip-ngintip rumah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wah ini ngeri, Pak, ngeri. Lau annam ro'an ittala'a alaika bi ghairi idnin. Jika ada seseorang yang melihat-lihat, ngintip rumah kalian tanpa izin, fakhodaftahu bihasotin, ya, kemudian engkau, ya, balangna, ya, sejenis tongkat atau batu kepada orang tadi, terus apa? Fafaqat ainuhu, sampai mencolot mripate, Pak. Nggih, sampai mencolot mripate, maka na'alaika min junah, maka enggak ada dosa bagimu. Nggih, debandem napa? Yang ngantos nun sewu nggih, misalnya mripate, ya, suara kelilipan maning kita nggih. Barang gede kok kelilipan nggih, ngasih mencolot nggih, itu tidak ada dosa. Dalam agama kita, perhatikan ini, nggih, tidak ada dosa. Tapi beda cerita nggak karo polisi. Anggar maksudnya ini dilakukan, ya, beda cerita nanti, ya. Cuma ini kan seakan-akan bukan untuk nopo, wah, nopo ngintip bandem boten. Ini seakan-akan ungkapan nopo, ya, betapa agama Islam itu menjaga privasi tuan rumah. Ya, jadi digambarkan seakan-akan kalau ada yang ngintip terus dibalangi waktu, ya, itu nggak ada dosa. Tapi bukan berarti untuk memotivasi kita, nggih, sapat jane kae tilang-tilang langsung digoletna garan apa itu, ya. Boten, ya. Karena ini urusannya beda lagi nanti, nggih. Ya, kita nanti bisa diusut ini, nggih. Bisa diusut. Ya. Malah kita yang nanti nopo ditangkap polisi, nggih.
Ya, jadi ini hanya untuk menyampaikan betapa agama Islam itu menjaga privasi tuan rumah, sehingga orang ya tamu ya orang lain selain tuan rumah itu jangan ngintip ya. Ya, barangkali kan ada aurat di situ ya, ada hal yang tidak diinginkan ya, misalnya non sewu gitu, tuan rumahnya belum pakai pakaian yang menutup aurat ya, atau umaya lagi mambrah orang kepengen deh diperiksa nih tentang tiang sanes ya, seperti itu ya. Jadi agama kita ya betul-betul menjaga privasi ya tuan rumah, sehingga diatur tata cara minta izinnya ya sedemikian rupa. Nah, saya kira untuk materi cukup dulu, barangkali ada sharing atau bagaimana. Si penting aja angel-angel gitu Pak. Baik, matur nuwun. Silakan. Terima kasih Ustaz Den, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Monggo kita lanjut ke sesi berikutnya. Jika ada yang mau bertanya, Bapak, Mas, jamaah lagi dulu. Seputar materi Syukur ya mboten wonten. atau mau di luar? Monggo. Anjir, monggo Pak Piano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan materi mengenai jin memasuki ya. Izin. Minta izin Oh, minta izin. Oke. ruang privat ya. Pada saat ini, walaupun ini sebenarnya tidak memasuki, khususnya mungkin kalau yang di desa ya, di desa itu Oke. orang menyampaikan undangan terkait dengan Kondangan lagi, undangan hajatan. iya, tapi undangannya ini menyampaikan undangannya. Ya, saya diperintah oleh orang untuk menyampaikan undangan ke rumah A. Oke. Ketika tidak ada mungkin sudah tapi ketika rumah itu tidak ada orangnya, kemudian undangan itu biasanya yang selama ini, karena saya alami dimasukkan lewat Bawah pintu. Oke, sami. kan sebenarnya tidak ada isi. Oke. Nah itu seperti apa ya. Kemudian kalau tapi kita ke rumah sendiri misalnya, kita misalnya pulang malam kan Pak Dikunci nggih. Dikunci sama istri nggih, Pak. ini yang apakah sama perlakuannya kita di gedor ngintip? Oh, oke, Di rumah sendiri. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur nuwun pertanyaan ibu Mas. Jadi yang pertama masalah undangan nggih. Kadang yang sering terjadi memang ya Selempet enggak? diselempetakan teng lawang gitu Pak jendela. Ya Allah alam seperti ini kayaknya tidak ada masalah nih, karena tidak ada pelanggaran hak atau gimana nih, hanya kan nyelipin saja ya, tidak ada masalah nih. Tapi lebih aman mungkin agak di luar gitu nggih. Karena semua di dalam ventilasi ya. Ya mungkin dengan cara-cara yang lebih ini sementara nggak ada lagi sih nih Pak. Karena memang petugas undangan kan kejar target nih Pak. Kejar target nih. Iya. Jadi ya mungkin itulah ya, nggak masalah, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan tidak masalah ya. Karena mungkin dia sudah berusaha minta izin, tidak ada orang. Nggih. Kalau dibawa pulang lagi kok balik mana ya sangat repot. Ya sangat repot. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan rumah sendiri, Allah alam tidak mengapa Pak ya. Karena itu kan rumah kita ya, privasi kita juga di situ ya, nggak masalah ya. Kita yang ngelongok-longok nopo pripun gitu sana ya. Nopo mboten bakal kunci Pak. Oh iya. Allah alam bisa tidak mengapa insya Allah ya, karena itu rumah kita ya, hak kita ada di situ ya, nggak masalah. Monggo Mas. Cintanya Ustaz, apa sebelumnya kalau mengenai
ada meminta izin ini, pertanyaan saya yang pertama, hukumnya berarti masuknya kategorinya apa ya Ustaz ya? Apakah sunnah, apakah mubah, apakah seperti apa? Kemudian yang kedua berkaitan dengan pekerjaan kami di sini. Ada salah satu izin juga yang kami urus mengenai izin pendirian bangunan Ustaz. Apakah masuk kategori umpamanya seseorang itu dikategorikan dia masuk dalam klausul harus berizin dulu kepada pemerintah. Contohnya apa, ketika membangun bangunan, kemudian mendirikan aset di tanah dia sendiri, berarti ini kepemilikan dia sendiri. Tapi berkaitan dengan ada meminta izinnya, bagaimanakah? Apakah sebetulnya tidak mengapa, tidak perlu izin karena berdiri di tanah sendiri, atau bagaimana pandangan Ustaz mengenai hukum dari meminta izin itu sendiri berkaitan dengan pemerintah selaku pengelola tanah negara itu. Baik. Kalau pertanyaan pertama, Allah alam bisawab, kalau dilihat dari ya hadis-hadisnya yang begitu menekankan, Allah alam bisawab, saya juga nggak bisa jawab nih apakah wajib atau sunnah, tapi kayaknya lebih cenderung ke wajibnya, karena kalau sekedar melihat saja, kalau hanya sekedar melihat dalam rumah saja itu nopo, ya ternyata mendapatkan teguran ya dari Nabi SAW demikian, lalu bagaimana yang sampai masuk tanpa izin? Ya, Allah lebih rasanya lebih condong ke wajib. Atau katakanlah kita tidak perlu bicara wajib atau sunnahnya ya, tapi kita lihat dari sisi perintahnya ya, lafadz dari atau redaksi perintahnya Nabi SAW ya, ini menunjukkan ya harus dilakukan pada asalnya seperti itu ya. Mungkin itu mungkin saya kalau untuk wajib sunnahnya nggak tahu ya, tapi kalau melihat dari redaksi-redaksi hadis yang ada ini ditekankan sekali, intinya seperti itu. Adapun kalau yang kedua ya, ini juga Allah alam saya nggak tahu ya, karena ini masalah harus nggak sih Pak kalau IMB kayak gitu ya, itu kan maksud pertanyaannya. Harus. Kalau dari sisi prosedur dari pemerintah wajib, saya juga nggak tahu soalnya Mas, yang nggak pernah ngurusin seperti itu. Pandangan syariat saja. Pandangan syariat. Kalau secara konstitusi kan nanti lebar. Kalau dari syariat seperti apa? Ya kalau dari syariat itu ya kita kan wajib menaati pemerintah ya. Asalnya seperti itu ya. Asalnya seperti itu selama bukan dalam perkara maksiat ya. Dan maka tinggal dilihat itu seberapa urgent itunya, saya juga nggak tahu, juga nggak bisa menjawab juga Mas ya. Karena kasusnya kan beda, nanti barangkali hanya himbauan saja ya, ataukah harus ya IMB itu harus dan sebagainya, ini perlu rincian, jadi saya nggak bisa menjawab karena saya sendiri orang tahu ngurusi babagan kata niku, jadi ya kok malah salah kata niku. Tapi kalau secara asal ya apapun yang di programkan oleh pemerintah kita selama itu bukan perkara maksiat ya, maka kita wajib taati dan ikuti. Itu saja, paling saya hanya bisa menjawab secara umum. Adapun yang rinci kayak tadi IMB, pembangunan dan sebagainya, Allah alam bisawab ya. Ngarah aman Pak ya Mas. Saya juga nggak tahu soalnya betul-betul ya masalah seperti itu. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Untuk pertanyaan berikutnya masih ada jamaah laki. Jamaah ibu-ibu ada pertanyaan? Ada yang ngomong? Kalau misalnya kan keluarga besar, masalah minta izin, apa kayak salam terus harus setiap kali itu kan, karena satu keluarga besar, pergi Pak. Terus kan yang salah satu keluarganya itu ada yang ke rumah dulu, ya ada tinggal di rumah lah. Iya. Terus disuruh disamperin sama salah satu keluarga juga, terus disamperin diketok 3 kali kan nggak jawab, itu
itu ditinggal aja bagaimana? Dihampiri begitu. Oh iya. Ini masalah nyamper menyamper gitu. Jadi Allah alam bisawab. Jadi batasan 3 kali ini kan mungkin ya, kapan kita bisa kembali lagi minta izinnya itu ya Allah alam bisawab ya. Sepertinya kita kira-kira loh Pak, prediksi ya. Misalnya gini, ketok-ketok sampai 3 kali, kayaknya lagi ngapa sih ya? Mungkin lagi karena mau pergi acara ya, mungkin lagi mandi, ya, mungkin lagi mandi. Ya nanti kita balik lagi sekitar mungkin mandi 10 menit, ya, maka nanti balik lagi, ya, nggak apa-apa. Jadi lebih dari 3 kali, tapi ada jedanya gitu loh. Selama kita bisa prediksi kira-kira ini orang lagi kemana gitu loh. Apakah mandikah, ya, atau mungkin lagi keluar, ya sudah kita prediksi kayaknya wongnya lagi mantu, ya sudah kita pulang dulu, jangan ditungguin ngapain ya, sedang tidur juga misalnya ya kira-kira nanti lagi lah datang lagi nggak apa-apa ya. Jadi bukan maksudnya sehari itu nopo ketika sudah 3 kali sehari nggak boleh balik lagi ya, repot ya. Kalau misalnya lagi hujan banget, misalnya kereta gitu kan ada jadwalnya. Oh berarti harus ditembus baik. Ya Allah alam sabi. Jadi kalau ada kebutuhan ya mudah-mudahan tidak mengapa ya. Kalau ada kebutuhan mendesak seperti itu ya, maka harus tertinggal kesuh, orang di ya repot ya. Jadi ini Allah alam. Kalau ada kebutuhan yang mendesak ya mudah-mudahan dimaafkan ya. Jadi itu masuk rumahnya berarti ya. Iya. Ya nggak apa-apa insya Allah. Kan sekarang juga ada kayak gini juga kan. Jadi fleksibel, lebih fleksibel sekarang ya. Ada telepon, ada apa gitu. Lagian ngapain ya, mesti wis ngetip di sampar dadakan turu. Dadakan ngumpet nang jero rumah kan angel meneh iki. Nggih. Apa Ustaz? Kalau ini kan tadi secara offline ya Ustaz ya, anu izinnya ya. Iya. Bagaimana kalau izinnya online itu Ustaz? Ada nggak? Maksimal telepon 3 kali. Maksudnya kalau mau izin cuti apa gitu kan? Oh izin cuti kita ya. Via WA terus gitu. Maksudnya gimana? Konsep. Iya. Apakah harus untuk assalamualaikum dulu, terus tunggu dijawab dulu, terus keburu lama, apa langsung? Oh gitu. Saya langsung to the point. Oh iya. Adab WA. Adab WA ya. Iya. Allah lebih sahabat ya. Jadi kalau pembahasan kita seperti ini ya, ini kan lebih tadi ya, ada pembahasan yang untuk masuk ruangan ya, masuk ruangan tertentu. Adapun kalau WhatsApp, tapi ini kan minta izinnya beda ya. Bukan minta izin untuk masuk, tapi minta izin menyampaikan kebutuhan kita ya. Allah itu terserah dikembalikan saja. Kira-kira ketika disampaikan langsung itu patut napa mboten nggih. Kadang kan ada orang yang basa-basi dulu nggih, rekuh Pak Ewu nggih, rekuh Pak Ewu apa Pak Ewu nggih. Mungkin salam dulu nggih. Maka itu lebih bagus kalau seperti itu. Misalnya mau telepon ya, Assalamualaikum Pak, izin mau telepon bisa nggak, minta waktunya sebentar. Itu lebih bagus, lebih beradab, lebih beretika ya. Daripada mau telepon langsung ya, anak kan seperti itu. Begitu pula minta izin ya. Kalaupun langsung ya saya kira nggak masalah ya, karena ini WA ya. Maksudnya ya yang penting tadi lah sudah ada salamnya dulu ya, kemudian dengan redaksi mohon izin Pak ya. Kemudian langsung sampaikan aja, saya kira nggak masalah. Seperti undangan lagi, surat undangan kan itu langsung saja nih, salam kemudian menyampaikan nopone maksudnya nih, anggar surat assalamualaikum medisit surat berikut ya. Alam menurut saya nggak apa-apa sih. Jadi langsung saja. Sekali lagi, jawab ibu ada pertanyaan? Enggak ada. Oh ada. Moga. Waalaikumsalam. Oke. Berkaitan dengan izin masuk rumah. Oke. Apabila yang punya rumah itu sudah sebulan. Oh ya. Sebulan.
kita sudah salam 3 kali, sudah dengar. Cara seron. Apa kita harus dulu lagi, itu lagi. Oke. Iya. Atau Oke, baik. Allah alam bisa kalau seperti itu kesepuannya masih saudara atau tetangga. Jadi mungkin ya seperti ini kaidahnya. Jadi selama itu ada kebutuhan yang mendesak, dan kita sudah tahu, misalnya nopo, yang di dalam cuma mbah itu saja, ya, nggak terdengar misalnya, ya, kita sudah paham polanya dan kita urgent di situ, misalnya pengen nganterin makanan, ya, kalau nggak diantar ini bukan, ya, baik nggak makan. Ya, awal-awal mungkin kita bisa masuk saja, ya, karena ada kebutuhan darurat, ya. Jadi selama ada kebutuhan yang mendesak, urgent, maka tidak mengapa, ya. Yang namanya darurat itu tidak mengapa. Tapi kalau kita hanya ingin untuk hanya sekedar nyawang-nyawang dolan, ya kayaknya kurang etis juga, ya, untuk masuk ke situ, ya. Sama seperti ini, Bapak Ibu sekalian, Densus 88 ketika mau menggerebek rumah, sudah diketahui titiknya, ya, titik misalnya bandar narkoba di situ, di rumah ini sudah tahu persis, ya. Ini ada kebutuhan yang mendesak, Pak, ya. Kalau misalnya salam dulu, minta izin dulu, ya melayu, apa terus orang lebu, ajam lebu, ya repot, Densusnya tidak bisa melakukan tugas. Ini kan ada misi, ya, ada tugas yang mendesak, ya, harus menangkap orang tersebut, ya, atau nun sewu, misalnya ada bisa jalan-jalan. Biasanya ring penggerebekan kayak gitu lah, ya. Yo kudu yo wis bubar mana wis tenan mana ini. Perbuatan maksiat, ya. Ada hajat di situ, ada kebutuhan, Allah alam bisa, ya langsung saja, tidak perlu minta izin, karena nanti ya tidak ini, ya. Tapi kayaknya Densus juga anak woro-woro nih, ya, tidak langsung gerbek masukkan, ada, ya, sudah dikepung, silakan keluar. Kata sedikit buatan sih. Allah bisa, saya juga tidak tahu Densus kapan. Ya, itu jadi ada kebutuhan di situ, ada kebutuhan mendesak. Allah alam bisa. Itu yang sementara saya pahami, ya. Barangkali nanti ada kekeliruan, ya, nanti saya sampaikan. Selama ini saya paham gitu, selama ada kebutuhan mendesak, ya, tidak mengapa. Itu contohnya Densus 88. Angger izin disit, ya, orang ketungkul, orang tertangkap. Allah alam bisa. Satu lagi. Iya, enggak apa-apa. Iya, aman. Ini saya kan sering mendengar Teratapan boleh jangan gitu. sering mendengar istilah lebih mudah meminta maaf daripada meminta izin. Waduh. Jadi ini kadang diterapkan di beberapa sebagian orang. Contohnya kayak tadi misalkan lebih mudah minta maaf saat lebih baik saat izinnya sudah lewat, waktu izinnya sudah lewat. Kemudian daripada sebetulnya dia tahu kalau izin itu kemungkinan ditolaknya itu ada tinggi, tapi sudahlah dilanggar saja, terus minta maaf. lebih baik minta maaf. Gitu, ini mau diluruskan, Ustaz, beberapa trimmer yang melihat mungkin sudah paham gitu, istilah-istilah itu yang lebih mudah minta maaf daripada meminta izin. Tuku barang apa ngerti orang nang bojone. Tuku misalnya bapak tuku sepatu bola, ya, sepatu running misalnya, as meneng pengen gampang gari nopo Minta maaf mari bojone. Kalau dalam bisa, ya, sejatinya kalau memang itu prosedurnya kan harus minta izin dulu, ya.
Ya seharusnya itu yang dilakukan gitu loh ya. Kalau ini sih untuk pembenaran saja apa nggih? Istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Terutama kalau di lingkungan kerja nggih napa. Ya harusnya dia napa? Ini kan masing-masing punya hak dan kewajiban nggih bagi pekerja itu ya. Jadi dia kalau mau ya misalnya ambil libur katakan ambil cuti ya harus izin dulu lah ya, harus izin dulu ya, jangan ini keliru ungkapan ini kayaknya hanya untuk ini pembenaran Direktur. ya katakanlah kalau memang ya kenapa harus minta maaf ya, harusnya katakan ada hal-hal yang jadi anak minta izin ya oleh jadi kan seperti itu ya. Kadang-kadang bisa ketar-ketar dingin lah oleh lah ini tertrapas baik ya, padahal kalau lebih ya beretika ya minta izin dulu jadi boleh seperti itu. Jadi kadang khawatir seperti itu, atau kadang bisa ngerti orang kadang di Cina ya berarti ini memang nggak boleh karena gitu kan, dia sudah tahu ya ketika dia izin itu nggak bakal diperbolehkan, tapi memang hal yang tidak boleh jangan dilanggar seperti itu. Jadi jangan mengandalkan apa lah mau minta maaf ngapura ya oleh urusan beres Allah bisa. Jadi ini kalimat yang gimana ya jangan ya kurang pas lagi. Allah bisa. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair untuk materinya. Semoga kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, paling nggak nyicil bertahap. Kita bisa dari membiasakan salam, juga mulai membiasakan izin ketika kita mau mendatangi rumah saudara kita atau tempat-tempat yang punya privasi. Sekali lagi saya ingin sampaikan jazakallahu khair untuk materinya Ustaz Aden. Semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan mendatang. Maka untuk menutup kajian hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sekian, jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.